Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi ja'ala al-maut zakiran lil mu'minin wa ja'ala sakratal maut mau'izan takriman wa takbiran للمتقين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الآمين مبعوثا رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تابعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وبعده ونعوذ بك شر هذا اليوم وبعده. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين. أما بعد, yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, guru-guru kita, para masyayikh, terutama kepada Pak Imam, Pak Bilal, yang kita hormati Ketua DKI Masjid, Wakil Bendahara, Sekretaris, dan divisi-divisi yang lainnya, yang kita hormati para tokoh masyarakat, para sesepuh, perangkat warga RT RW, pembina yayasan, dan yang kami banggakan, yang kami muliakan, Bapak Ibu hadirin wal hadirat, jemaah salat subuh yang besar kami tak sebut gelar, yang kecil yang sesuai dengan kami dengan sebut nama. Mudah-mudahan kita dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar Bapak Ibu, sehat? Alhamdulillah. Barakallahu fikum wa barakalana jami'an insyaallah. Alhamdulillah, kita berada di penghujung bulan Zulhijjah, dan insyaallah kita akan memasuki sebentar lagi 1445 Hijriah, bulan Al-Muharram. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik, hidayah, inayah, semangat menyongsong ibadah yang lebih baik lagi, kehidupan yang lebih baik lagi dari tahun sebelumnya, dari tahun ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah, jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Kita masuk kajian kita, kitab Mukashafatul Qulub, di bab yang ke-44, yaitu bi bayani syiddatil maut, penjelasan tentang dahsyatnya, ngerinya, sakitnya kematian. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala allazi nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi darain insyaallah. Anil Hasani anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzakara al-mauta wa ghassatuhu wa alamahu faqal huwa qadru 300 darbah bis-sayf. وسئل صلى الله عليه وسلم عن الموت وشدته فقال إن أحوال الموت بمنزلة حسكة بصوف أو في صوف فهل تخرج الحسكة من الصوف إلا ومعها الصوف. ودخل صلى الله عليه وسلم على مريض ثم قال إني أعلم ما يلقى ما منه عرق إلا ويعلم للموت على حدته. وكان علي كرم الله وجهه يحض على القتال ويقول
in lam tuqtalu tamutu wallazi nafsi biyadihi la alfu darbatin bisayfi ahwanu alayya min maut ala firashin. Dari Hasan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan atau menyebutkan tentang kematian, derita atau sakit yang dialami di saat kematian. Beliau berkata adalah ukurannya 300 pukulan dengan pedang. Kemudian Nabi SAW ditanya tentang kematian dan sakitnya kematian itu, maka beliau juga menjawab, yaitu inna ahwanal maut, rasa sakit yang paling rendah, yang paling ringan dari kematian itu adalah bimanzilati haskah, sebagaimana ada duri yang ada di bulu atau di suatu yang menyusuk pada tubuh hewan atau pada tubuh kita, kemudian duri tersebut dicabut dari bulu tersebut dan bulunya pun ikut tercabut. Kemudian Rasulullah SAW mendatangi atau menjenguk orang yang sakit, dan kemudian beliau berkata, sesungguhnya aku mengetahui apa yang sedang dialami oleh orang ini dengan adanya keringat, maka itu menunjukkan tidak lain tidak bukan adanya rasa sakit dalam menghadapi kematian. Kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah itu senantiasa yahuddu 'alal qital, memotivasi orang, mendorong orang, mengajak orang untuk berperang. Kemudian beliau berkata, in lam tuqtalu, jika kalian tidak terbunuh dalam perperangan, maka kalian juga akan mati. Tamutu, niscaya akan mati walaupun tidak dalam keadaan perang. Wallazi nafsi biyadihi, sesungguhnya demi jiwaku yang berada di kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, 1000 pukulan pedang itu lebih ringan bagiku daripada kematianku di atas kasur. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah ta'bir ibarah yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah taala berdasarkan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan yang namanya siddatul maut. Kita mengetahui atau kita tahu bahwasanya ketika roh berpisah dengan tubuh atau dicabut roh, maka kita akan mengalami yang namanya rasa nyeri yang sangat dahsyat dan mabuk. Maka istilahnya disebut dengan sakratul maut namanya. Rasa nyeri dan mabuk karena kita tidak akan sadar saking sakitnya begitu. Maka diistilahkan dengan namanya apa? Sakratul maut. Dan itu adalah keadaan yang dimana kita menghindarinya. Dalam Al-Quran, dalam surah Al-Qaf ayat 19, Allah berfirman, وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ, datang sakratul maut itu bil haqqi, dengan pasti, dengan benar. Zalika ma kunta minhu tahidu, dan itu kalian berupaya lari dari sakratul maut itu. Nah, ini tandanya bahwa jemaah yang dimuliakan Allah, Bapak Ibu, kita tidak ingin menghadapi sakratul maut. Itu tandanya akan begitu. Karena apa? Saking dahsyatnya, saking sakitnya. Dan itu tidak mau atau mau kita, kita harus menghadapi itu. Yang namanya sakratul maut, dan
tanda keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah percayanya akan adanya kematian. Kullu nafsin za'iqatul maut. Dalam surah Ali Imran ayat 185 Allah berfirman, setiap yang berjiwa, yang bernyawa, yang bertubuh, maka dia akan menikmati kematian. Sungguh luar biasa jemaah yang dimuliakan Allah ketika Allah mengatakan za'iqah. Za'iqah. Kenapa tidak langsung kullu nafsin mayyitah gitu ya? Setiap yang berjiwa mati, tapi Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata za'iqah. Za'iqah itu artinya zaukun, merasakan. Dalam prinsip kita ya, memahami sesuatu itu ada dengan istilahnya ilmul yakin, ada ainul yakin, ada haqqul yakin. Ilmul yakin yaitu yang sampai kepada kita tentang apa itu kematian ya. Kemudian hadis-hadis tentang kematian ya. Kemudian Al-Quran menjelaskan tentang kematian. Nah, itu disebut dengan ilmu yakin. Ainul yakin itu ketika kita melihat orang yang mati di hadapan kita. Nah, ini disebut dengan ainul yakin. Nah, ainul yakin itu ya sering-sering mendengar ya. Kalau ada yang mati kita antarkan, yang meninggal kita antar. Nah, itu disebut dengan ainul yakin karena kita belum merasakan. Namun ketika yang disebut dengan haqqul yakin, maka Allah katakan za'iqah. Dan baru di situ kita akan tahu ya bagaimananya kematian itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Za'iqatul maut. Baru nanti kalian betul-betul haqqul yakin, benar-benar ya, haqqul yakin itu benar-benar. Kenapa? Za'iqah, karena kita rasakan. Zauq, testing. Nah, testing kita rasakan. Karena kalau sudah merasakan berarti sudah mengalami gitu. Nah, sekarang kita belum mengalami ya, kita belum merasakan. Kita hanya apa? Ilmul yakin, ainul yakin. Nah, di saat kita merasakan maka disebut dengan zauq ya, dan itu namanya ainul yakin, haqqul yakin. Maka di saat itu pasti namanya sakratul maut. Itu pasti. Nah, sakratul maut jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala adalah gambaran di mana keadaan kita mengalami ya, derita, sakitnya kematian itu. Dan tentu itu ya, tidak mungkin orang mati menceritakan kepada kita gitu. Tentu kita dapatnya derita-derita itu, rasa sakit itu ya dari hadis-hadis Rasulullah, dari ulama-ulama kita yang mukasyafah, dari para salafus sholihin yang menceritakan kepada anaknya, putranya, seperti Amr bin As ya, radhiyallahu ta'ala anhu pernah menceritakan kepada anaknya Abdullah bin Amr bin As bagaimana yang namanya sakratul maut itu. Maka beliau menceritakan itu seolah-olah aku dihimpit ya, dihimpit oleh bumi ini, kemudian langit dihimpitkan ke bumi gitu. Dan napasku seolah-olah keluar dari lubang jarum yang kecil gitu. Kemudian aku dicabut dari kaki sampai ke kepala gitu. Begitu jemaah yang bukan sakitnya. Nah, kemudian rasa sakit atau sakratul maut itu bukan suatu hal yang sifatnya ya, kalau dalam keadaan ringan dicabut nyawanya, oh ini disebut orang yang mulia ya. Kalau nanti susah dicabutnya atau sakitnya luar biasa, ini bukan mulia, tidak jemaah ya. Jadi ringan rasa sakit atau beratnya rasa sakit sakratul maut itu bukan menunjukkan kemuliaan. Nah, ini perlu diketahui ya. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri mengalami rasa sakit. Makanya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nazak itu atau ihtidar ya, mengalami sakratul maut.
Dan beliau mengatakan dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah, dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah mengatakan la ilaha illallah innal lil maut sakaratin, gitu kan. Tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, sesungguhnya bagi kematian itu memiliki sakarat, yang memabukkan, yang mengerikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalami itu. Dan tentu apakah Rasulullah berarti tidak bagus? Bukan. Nah, jadi makanya di sini sebagaimana disampaikan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari menjelaskan hadis ini, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan seperti ini kepada kita. Yang pertama adalah itu mengangkat derajatnya orang beriman. Jadi rasa sakit yang dialami oleh orang beriman ketika sakratul maut itu adalah untuk mengangkat derajatnya. Itu satu. Takriman, memuliakan mereka. Takfiran, menghapus, mengurangi dosa-dosa mereka. Jadi orang beriman ketika mengalami sakratul maut dan dia rasa sakitnya kuat, tentu yang mereka yang mengalami, kita kan nggak tahu ya, kita kan nggak tahu gitu kan, masa kita sakit ya nggak mungkin kita bilang gitu kan, kita nggak tahu, karena kalau tahu ya semua orang akan sadar semua ya. Nah kita nggak tahu itu, yang mereka yang mengalami yang akan mendapatkan kematian atau sakratul maut. Nah maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu merupakan takfiran, itu mengangkat derajat dan menghapus dosa. Nah, terkhusus kepada Rasul Allah, terutama kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang juga mengalami rasa sakit, itu menunjukkan kepada umat bahwasanya Rasulullah mengatakan bahwa rasa sakit di dalam kematian itu ada. Dan siddatul maut itu, rasa nyeri yang sangat itu, amat itu ada. Contoh saya mengalami, begitu kata Rasulullah SAW gitu kan. Nah kalau tidak seperti itu, maka tentu umat menganggap bahwasanya ringan, nah gitu saja kan, ringan gitu ya. Atau ya mana buktinya kan begitu kan. Nah, dicontohkan kepada Rasulullah mengalami rasa sakit itu. Nah ini suatu untuk membuktikan perkataan Rasulullah. Namun bedanya tentu para Rasulullah, para anbiya dan orang-orang salihin dan para aulia tentunya, ya mereka ditanya dulu mau mati atau tidak gitu. Kan begitu saja bedanya kan. Nah rasa sakitnya pasti ada. Nah kalau kita kan nggak perlu ditanya Pak ya, langsung cabut saja ya kan. Nah, Ibu mau matinya sekarang atau besok? Kan ada gitu. Besok ya kan nggak ditanya Bu ya. Ada nggak? Bapak mau mati sekarang atau nanti? Kan nggak ada. Nah, itu. Tapi Rasulullah tentu ditanya kan. Nabi Muhammad ditanya mau mati sekarang atau enggak gitu kan. Bukan begitu saja bedanya. Tapi rasa sakitnya pasti ada. Pasti sama jemaah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Namun mungkin Bapak Ibu pernah mendengar ada yang dicabut ya seperti mencabut bulu yang ada di adonan tepung gitu ya. Nah, ada gitu kan. Kan ringan gitu kan. Ada juga ya. Dan ringan dicabutnya atau beratnya dicabut itu bukan menunjukkan suatu kemuliaan sebenarnya ya. Untuk orang beriman gitu ya. Nah, tapi bagi yang pendosa ya, orang kafir, tentu ini adalah merupakan bentuk ya suatu kebencian Allah ya, atau tidak rasa sukanya Allah begitu. Makanya di dalam surah Al-An'am ayat 93 Allah Subhanahu wa taala berfirman, walau tara idziz zalimun ya, kalau kalian melihat orang-orang yang zalim itu ya, adalah mereka itu fi ghamaratil maut ya. Mereka itu betul-betul mendapatkan tekanan kematian gitu.
wal malaikatu basitu aidihim, dan malaikat itu mencabut mereka, ya, memukul mereka itu, dan sambil berkata akhriju anfusakum, keluarlah roh-roh kalian gitu kan, dan rasakanlah ini, ya begitu. Al-yawm tujzauna azabal hun bima kuntum taquluna 'ala Allah bighairil haqq wa kuntum biayatihi tastakbirun. Nah, ini orang-orang yang berkata terhadap tentang Allah dengan cara yang tidak benar, ya, kemudian mengingkari ayat-ayat Allah, maka malaikat mencabutnya dengan sangat ngeri sekali, gitu. Nah, ini bentuk apa? Bukan kemuliaan, ya. Tapi kalau orang beriman, ya Bapak Ibu dimuliakan Allah, ini adalah satu bentuk kemuliaan, ya. Maka kita yang terpenting sekarang ini, ya, kalaupun ada, ya, berupa bentuk, ya, seperti penjelasan ini tentang adanya siddatul maut, penjelasan tentang begitu ngerinya rasa kematian itu, tapi ini bukan menjadi momok bagi kita, tidak membuat kita takut, ya, tapi harus bersemangat bahwa untuk orang beriman aman sebenarnya, mau nanti pelan dicabut maupun nanti dicabut dengan keras, tak ada masalah. Itu bukan menunjukkan satu kemuliaan. Jadi ketika Sayyidatuna Aisyah mendapati Rasulullah SAW dalam keadaan rasa sakit itu, kata Ibnu Hajar Asqalani itu mengatakan, la akrahu sakratul maut li ahadin ba'dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak lagi merasa tidak suka, ya, terhadap orang yang mengalami sakratul maut setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam juga merasakan rasanya sakit itu. Nah, itu. Makanya kata Ibnu Hajar Asqalani, rasa sakit yang biasa, rasa sakit yang berlebihan yang dialami oleh orang yang beriman, yang bertakwa ketika sakratul maut, itu bukan menunjukkan suatu kemuliaan. Nah, tapi anggaplah itu sebagai apa? Pertama, memuliakan semua orang yang beriman, ya, siapa saja, ya, asal dia beriman, apalagi amal solehnya luar biasa, ya, ada rasa sakit ada tidak, maka itu tujuannya apa? Untuk mengangkat derajatnya orang yang beriman. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang terpenting bagi kita sekarang ini adalah setiap ada pengajian atau kita membaca tentang kematian, ya, seperti mengingat mati atau kita tahu tentang rasa sakitnya kematian tadi. Nah, uniknya satu sisi kita disuruh mengingat itu, satu sisi kita disuruh semangat untuk hidup, kan begitu kan. Makanya pesan kami, setiap ketika kita, ya, ada kajian tentang mengingat mati atau mengingat bagaimana rasanya sakitnya kematian itu, jangan sampai hidup kita nggak semangat gitu, ya, begitu kan. Kan banyak juga seperti itu, setelah kajian itu nggak lagi bekerja dia, akhirnya, ya, nggak, absen terus di kantor, ya kan, nggak lagi pokoknya bentar lagi kita mau mati kok, enggak, itu salah. Uniknya Islam begitu, disuruh kita ingat mati, berarti kan nggak semangat namanya gitu kan. Tapi satu sisi kita disuruh semangat untuk hidup. Untuk apa? Bekal kita untuk mati, kan begitu kan. Makanya hadis Rasulullah itu memotivasi kita, izamatal ibnu Adam atau izamatal insan inqata amaluhu, itu kan, illa fi salasah, kalau illa min salasah, gitu. Apabila manusia mati semua terputus. Nah, ini penyemangat kita. Untuk penyemangatnya apa? Itu tadi kita bersedekah, ya kan, ada ilmu sampaikan yang bermanfaat, anak soleh kita bina agar mendoakan kita. Itu semangat hidup kita, jemaah. Jadi jangan sampai udahlah besok kita mau mati, sudahlah, nggak, untuk apa lagi ini semua, nggak, masih ada semua hidup ini. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi adanya kadar-kadar rasa sakit tersebut, ya, mungkin banyak yang kita dengar atau kita ketahui, ya.
seperti yang tadi kita sampaikan, seperti ukurannya itu apa? 300 ya, pukulan pedang gitu. Jadi memang sakratul maut itu rasa sakitnya seperti itu ya. Ada juga yang mengatakan tadi, kata Rasulullah SAW ketika ditanya, yaitu haskah ya, duri yang ada di tubuh kemudian tercabut bersamanya bulu dicabut. Lain lagi yang disampaikan oleh Ka'ab al-Ahbar ya, ketika ditanya oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ya Ka'ab, ceritakan kepadaku tentang bagaimana sakratul maut itu. Maka Ka'ab al-Ahbar menceritakan kepada Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu, yaitu engkau tahu duri pohon ya, atau pohon yang berduri atau ranting yang berduri gitu. Dan banyak durinya itu kemudian dimasukkan ke dalam tenggorokan seseorang ya kan, kemudian ditarik gitu kan, maka duri-duri itu menarik urat-urat yang ada dalam tubuh itu, yang tersisa yang tertarik kan begitu. Itu kata Ka'ab al-Ahbar kepada Umar bin Khattab. Ya, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya apapun ukuran rasa sakit itu, maka pedoman kita apa tadi? Bahwasanya bagi orang yang beriman itu adalah untuk takriman wa takbiran ya, memuliakan, mengangkat derajat dan menghapus dosa. Makanya kalau Bapak Ibu pernah melihat ya saudara kita atau bapak kita, ibu kita yang sudah wafat ya, Rasulullah mengatakan yamutul mu'min ya bi'arakil jabin gitu ya, orang beriman itu mati ya, ada keringat di dahinya gitu. Nah itu berarti ada kesusahan ya, kalau berkeringat ya itu berarti ada kesusahan. Tapi berkeringat ini kalau di ruang AC tak nampak ya nak, dingin semua ya nak. Nah itu kita pun nggak tahu ya, kita nggak tahu, semua itu gaib ya, semua itu gaib. Namun ya pedoman kita adalah bahwa sakratul maut itu pasti ada, tinggi ya, pasti ada. Dan siddatuhu, rasa nyerinya ya pasti ada. Nah ada yang nyeri atau tidak, nah, itu bukan berarti ini diazab, ini enggak ya, yang jelas kalau dia beriman ya, apalagi amal solehnya banyak ya, itu tadi. Nah, bagi orang-orang yang pendosa besar ya, walaupun dia beriman tapi pendosa besar, maka akan mengalami gamaratul maut ya, tekanan kematian itu. Nah, maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sepantasnya lah kita ini ya untuk bekal akhirat kita ya, setelah kematian yang perlu kita persiapkan. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah ya, dalam sakaratul maut ya, kita akan menghadapi yang namanya dawahiyah ya, dawahi ya, apa itu dawahi? Dawahi itu petaka ya, atau kebingungan-kebingungan ya, dan hal-hal yang sifatnya membuat kita itu tidak nyaman, itu pasti kita hadapi. Dahiyah yang pertama kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala adalah an-naza' ya, ketika dicabut tadi, itu yang pertama. Yang kedua adalah ad-dahiyah fi ru'yah surat al-malik ya, ketika melihat bentuknya malaikat maut. Nah, itu petaka yang besar juga, karena malaikat maut itu ketika mencabut nyawa itu beda-beda ya. Tapi kalau orang yang beriman, yang bertakwa ya, amal solehnya mantap, itu bersih ya, senyum ya, penuh dengan apa, keceriaan ya, senyumnya lebar ya, itu. Tapi kalau yang pendurhaka, yang paling banyak amal salahnya ya, atau orang yang tidak beriman, maka bentuknya itu sadis sekali, hitam ya, legam, hitamnya legam, bukan hitam biasa. Kalau hitam manis masih lumayan ya, hitamnya luar biasa, sadis, potongnya sangat sadis. Nah itu dahiyah yang kedua,
Makanya kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya nggak usah bicara naza lah ya, rasa sakit dicabut. Ketemu sama malaikat maut sudah ini sudah cukup lah itu rasa sakitnya. Nah, tapi kalau yang beriman, yang bertakwa, soleha ya, malaikat maut itu dengan tenang pembawaannya. Nah, tapi rasa sakit tetap ada ya, tetap ada. Kemudian yang ketiga adalah kata Imam Ghazali, musahadatul usad mawadi'uhum minan nar. Jadi para pendurhaka itu ya, pendurhaka baik itu orang yang beriman tapi durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala ya, maupun orang yang tidak beriman sudah pasti ya. Nah, mereka akan melihat ya, mawadi'uhum ya, tempat-tempat mereka itu minan nar, dari neraka. Nah, ini juga dahiyah, petaka yang akan kita auzubillah ya, yang akan dialami oleh sebagian orang ya, kalau dia beriman durhakanya kepada Allah ada ya, tidak sholat ya, tidak puasa, melakukan maksiat macam-macam ya. Walaupun dia beriman ya, dia akan tahu juga tempatnya nanti. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka memang hidup di dunia ini ya, kita tempatnya kita berbekal diri ya. Tak lain tak bukan di dunia ini, itu berbekal diri untuk menghadapi kematian. Karena sesungguhnya ya, negeri yang kita lalui ya, yang sedang kita lalui disebut dengan darud dunia, yang akan kita lalui yang belum mati namanya darul barzakh dan darul akhirah, kan begitu kan? Itu negeri barzakh, transit sementara menuju negeri akhirat. Jadi perjalanan kita itu bukan singkat, panjang sekali. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Qur'an itu wa inna minkum illa wariduha ya. Saking panjangnya perjalanan itu Bapak Ibu, setiap orang akan mengalami yang namanya wariduha, masuk ke neraka ya. Kecuali memang yang langsung masuk surga ya. Nah, yang masuk neraka ya, kalau memang harus diproses oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga kembali, maka itu dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, dengan syafaatnya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang terpenting bagi kita saat sekarang ini adalah penjelasan tentang kematian ya, zikrul maut istilahnya ya, mengingat kematian. Mungkin sampai kepada kita, aksiru, perbanyaklah zikrul maut. Zikrul maut itu disebut dengan sebagai apa? Muhdimat al-lazzat ya, penghancur kenikmatan-kenikmatan ya, silakan, tapi bukan berarti kita tidak semangat hidup, kan begitu ya. Atau mungkin tadi kita dapat penjelasan tentang siddatul maut, rasa nyerinya kematian itu pasti ada. Nah, tapi itu tadi bahwasanya ini hanya penjelasan. Nah, penjelasan ini mengantarkan kita untuk apa? Berbekal ya, untuk kehidupan setelah kematian. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi kajian kita di kali ini adalah terkait dengan ya siddatul maut ya, rasa nyerinya kematian yang mengantarkan kita untuk berbekal ya, kehidupan setelah kematian. Itu intinya begitu. Apapun ya yang sampai kepada kita, rasa-rasa nyeri itu ya, itu semua hanya merupakan ya, untuk menyadarkan kita beramal soleh, itu aja ya, di kehidupan dunia ini. Semoga kita semua ya, yang ada di sini, orang-orang sebelum kita, ibu bapak kita, saudara-saudara kita, wafat dalam keadaan husnul khotimah. Dan yang terpenting Bapak Ibu, ketika ya sakratul maut itu ya, maka yang bisa, kalau bisa kita menghadiri orang yang akan sakratul maut, atau kita nanti, itu adalah yang keluar dari mulut kita itu satu lafaz saja, Allah, Allah, Allah. Itu yang terpenting itu ya. Makanya ulama kita mengatakan ketika orang sakaratul maut itu jangan yang lain-lain yang diapain, bahkan termasuk la ilaha illallah.
Karena bisa saja la ilah gitu kan, Allahnya nggak sempat dibaca. Nah, itu makanya ucapkan saja kepadanya Allah, Allah, Allah. Itu. Kadang-kadang kita kan mau talqin gitu kan, la ilah, tiba-tiba la ilah mati. Apa artinya la ilah itu? Tiada Tuhan kan begitu kan? Makanya dianjurkan itu adalah Allah, Allah, Allah. Baca apa? Allah, Allah. Karena kalau mulut napas yang terakhir itu keluarnya Allah, wah itu luar biasa. Tapi kalau yang keluar yang terakhir itu apa? Biniku mana? Warisanku mana ya? Anakku mana? Itu yang keluar bahaya. Itu napas sakaratul maut itu Allah. Itu kata-kata para ulama. Ya kalau bisa la ilaha illallah bagus, cuma kan khawatirnya kan tadi. Kadang nggak sampai napas tuh. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah suatu ya untuk mengingatkan kepada kita ya. Usahakan di akhir ayat kita adalah lafaz yang keluar dari mulut kita itu apa? Allah. Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, semoga kita semua diberikan kesehatan ya, kesempurnaan, barokah umur, berkah rezeki. Ada waktu berapa menit lagi nih? 2 menit? 4 ya. Ada pertanyaan? Tak ada? Hah? Apa? Takut? Ya, jangan takut. Nah itu kan, karena tadi jelasnya apa? Kematian, rasa kematian itu pasti ada ya. Tidak usah takut, anggap ini kemuliaan ya bagi orang beriman ya. Mengangkat derajat bagi orang beriman, menghapus dosa itu. Jadi memang begitulah para ulama kita ketika menafsirkan ya, atau mentasrih, mensyarah hadis Rasulullah yang Rasulullah mengatakan innalil maut sakaratin gitu ya, sesungguhnya bagi kematian itu ada rasa sakit, mabuk gitu. Ternyata ditafsir oleh Imam Ibnu Hajar Asqalani itu bentuk kemuliaan. Subhanallah. Silakan Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Proses apa namanya mabuk tadi itu? Iya. Berapa lama Ustaz? Ini yang kita melihat dengan mata kepala sendiri ketika almarhumah istri itu, ternyata kok sangat lama itu. Iya. Apa namanya, satu anduk kecil itu basah kuyup itu dengan keringatnya. Apa itu termasuk salah satu tandanya? Kemudian 40 hari sebelumnya, 40 hari sebelumnya juga kayaknya ada tanda-tanda dia melihat saya yang justru yang mau mati itu saya justru. Makanya dia yang mengucapkan la ilaha illallah, mentalkin seolah-olah mentalkin saya malahan. Gitu. Gitu. Nah itu 40 hari sebelumnya. Jadi ketika saya hitung di rumah sakit dia bilang begitu, Mas Surat, la ilaha illallah, la ilaha illallah gitu. Nah itu apa itu yang bisa disebut sebagai mabuk juga? Oh iya, Masya Allah. Ya, sakratul maut. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita memang tidak tahu ya berapa lama mabuk itu atau rasa sakit sakratul maut itu. Karena itu sifatnya adalah gaib ya, hal-hal yang gaib. Tapi ya, ada yang mungkin bisa kita analogikan ya, apakah sebentar ya atau lama, ya. Lamanya ini berapa? Ini kita nggak tahu. Ya, apakah 40 hari menjelang kematian? Wallahu alam juga ya. Tapi yang jelas ya kita akan mengalaminya ya, masing-masing gitu ya. Yang jelas mengalami masing-masing. Dan pesan kami kepada kita semua ya, saudara kita siapa saja yang mengalami sakaratul maut orang beriman ya, terutama orang yang beriman yang soleh ya, yang betul-betul kita yakini. Nah maka ketika mengalami rasa sakit itu, apakah berkeringat dahinya atau menggigil badan macam-macam, itu bukan satu kehinaan ya, itu intinya begitu. Tapi kalau dia adalah fajir, fasik walaupun beriman ya, itu bisa saja satu kehinaan. Itu belum. Tapi kalau orang-orang yang
orang yang kafir itu sudah jelas ya. Kalau orang beriman itu. Intinya begitu, wallahu alam. Ya, jawabnya wallahu alam ini ya. Mudah-mudahan nanti kalau ada referensi kami sampaikan lagi apakah ada waktu-waktunya sakit itu. Tapi tanda-tanda itu pasti ada ya. Tanda-tanda menjelang kematian itu ada, itu pasti. Apakah 40 hari menjelang kematian ada tanda-tanda. Wallahu alam bisawab. Semoga kita semua ada Pak Edi, udah ya. Nanti Pak Edi ya. Mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan umur ya, terutama hari-hari kita lalui ya, di dunia ini, dan diberikan kesehatan yang sempurna untuk bisa beribadah dengan baik dan tenang, dan mudah-mudahan kita juga diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala menghadapi cobaan-cobaan yang Allah berikan kepada kita, baik kecobaan sebelum kematian maupun cobaan akan menghadapi kematian. Dan kita semoga anak-anak kita, generasi yang salihin, salihat, imaman lil muttaqin, menjadi nanti pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ala hazin ya salih. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf dalam penyampaian. Wa akhiru da'wana subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ngomong dulu. Cukup sekian. Assalamualaikum. Ayo. Cepet. Salamnya. Cepet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pengajian berikutnya. Dadah, assalamualaikum. Kok acong. Kok acong.